وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسكن عباده هذا الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار وجعل الدار الآخرة هي دار القرار وجعل بين الدنيا والآخرة برزخا يدل على فناء الدنيا باعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, pada pembahasan kita di kajian kitab terakhir, kita telah menjelaskan dan menengahkan pembahasan tentang hari berbangkit, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia dari kuburnya. Dan inilah yang dinamakan dengan Yaumul Ba'thi, hari berbangkit. Dan ketika manusia dibangkitkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika manusia dibangkitkan, Allah membangkitkan manusia itu bisa kita kelompokkan kepada dua bagian. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan kemuliaan, sehingga ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, dia diberikan oleh Allah kemuliaan. Telah kita uraikan diantaranya seperti orang yang syahid, orang yang gugur di dalam berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dibangkitkan, dia dibangkitkan seperti ketika dia syahid, berlumuran darah. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya. Makanya seperti yang juga setelah kita singgung, ketika di zaman Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap para syuhada, yaitu orang yang syahid, Nabi tidak memandikan jasadnya, dan pakaian yang melekat di tubuhnya tidak dilepaskan seperti orang-orang lain ketika meninggal dunia. Maka orang yang syahid itu hanya dililit dengan kain kafan, lalu kemudian disalatkan dengan baju dan badan yang berlumuran darah ini. Nabi SAW menyebutkan hikmahnya, dan inilah dalilnya. Apa kata Nabi SAW? Kenapa dia diselenggarakan seperti itu? Karena pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dia seperti itu. Launuhu kalaunid dam, kata Nabi SAW, badannya berlumuran darah, tapi warnanya saja warna darah, kata Nabi, warihuhu rihul misk. Sementara dia tidak amis seperti darah-darah yang lain. Warnanya saja seperti darah, tapi aromanya adalah aroma kasturi, kata Nabi SAW. Nah, ini menggambarkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada para syuhada, orang-orang yang syahid. Di samping bentuk-bentuk yang lain yang sudah kita uraikan. Sebagaimana ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada juga orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan hina. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Sehingga ketika dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, dia tidak bisa melihat, yang ada hanya kegelapan, maka mereka komplain kepada Allah. Diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Apa kata Allah menceritakan? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku seperti ini?
Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu aku bisa melihat. Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, sementara dahulu mata mereka terang benderang? Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kata Allah Azza wa Jalla, begitulah balasan bagi kalian, yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah kami berikan kepada kalian ayat-ayat kami, Al-Qur'an. Fanasitaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Al-Qur'an yang Allah jadikan sebagai petunjuk yang seharusnya kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Fanasitaha. Sementara kalian mengabaikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini, kata Allah, rasakan, kami pun akan mengabaikan kalian. Nah, ini salah satu contoh ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, adanya manusia yang ketika Allah bangkitkan dalam keadaan hina. Nah, kalau kita lihat penyebab dan faktor yang membuat seseorang itu dibangkitkan, apakah seseorang akan dibangkitkan dalam keadaan mulia, ataukah dia dibangkitkan dalam keadaan hina? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, faktor penyebabnya adalah tergantung kepada amal apa yang dia kerjakan di dunia. Lihat bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang syahid. Apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang di jalan Allah. Mereka menegakkan panji-panji Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini dengan berjihad. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang kemuliaan seorang muadzin yang mengumandangkan azan di setiap waktu salat. Allah bangkitkan dia dalam keadaan lehernya panjang. Ini kemuliaan. Apa yang menyebabkan ini? Apa yang dia kerjakan di dunia. Dia mengingatkan orang akan kewajiban untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, menunaikan kewajiban salah satu dari rukun agamanya, yaitu salat. Maka Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Sebagaimana lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan kepada orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an, yang tidak lagi peduli dengan Al-Qur'an, tidak mau lagi membaca Al-Qur'an, tidak lagi mau duduk untuk mempelajari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak lagi mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Dia abaikan Al-Quran. Nah, ini perbuatan buruknya. Efeknya adalah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan berikan keburukan ketika Allah bangkitkan dia. Maka sekali lagi yang harus kita garis bawahi, di mana Allah akan membangkitkan manusia, bisa jadi dibangkitkan dalam keadaan mulia atau keadaan hina. Maka tinggal kita memposisikan diri kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita ingin ditempatkan oleh Allah ketika Allah bangkitkan kita. Dan apa upaya kita, langkah kita, kalau kita menginginkan mendambakan kemuliaan ketika hari berbangkit, maka lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari kebaikan dan amal saleh. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan apa upaya kita agar kita tidak dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina? Hindari perbuatan-perbuatan buruk, dosa-dosa yang menyebabkan seseorang akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mengulangi kembali apa yang sudah kita uraikan dan paparkan pada pembahasan kita sebelumnya. Namun perjalanan belum sampai di ujung, ibu-ibu. Setelah manusia dibangkitkan, setelah manusia dibangkitkan oleh Allah, dihimpun oleh Allah di satu tempat yang kita namakan dan kita kenal dengan sebutan mahsyar, dan di situ berkumpul semuanya, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Dikumpulkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di satu tempat.
yang disebut dan dinamakan dengan mahsyar. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang apalagi prosesnya, apalagi yang akan kita hadapi dan kita alami. Di antaranya Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Ketika kita dikumpulkan, dibangkitkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lan tazula qadama 'abdin. Kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melangkah. Kedua kaki kita ini tidak bisa melangkah, hanya bisa diam. Ibaratnya seperti patung yang terdiam, tidak bisa bergerak. Hatta yus'ala an arba'. Hingga ditanyakan kepada kita 4 pertanyaan. Apa saja yang akan ditanyakan kepada kita? Dari 4 pertanyaan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, dikatakan oleh Nabi SAW akan ditanyakan kepada kita an umrihi fima afnah. Akan ditanyakan kepada kita pertama tentang umur kita. Fima afnah. Kemana kita menghabiskan umur kita ini? Apakah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari umur dan kehidupan di dunia ini, apa yang telah kita perbuat? Apa yang telah kita lakukan? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan itu, dasar sifat dan karakter manusia dengan mudahnya apa yang mereka miliki di dalam mulut mereka dari lidah yang tidak bertulang, maka di hadapan Allah Azza wa Jalla, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, manusia masih akan berusaha untuk berdusta dan berkelit. Mereka akan menyampaikan, ketika ditanyakan, mereka akan coba untuk berdusta, berkelit dari jawaban apa yang ditanyakan kepada mereka. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah pertanyakan kepada manusia beberapa pertanyaan, mereka berusaha untuk berdusta. Padahal kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan mereka dustakan. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya oleh Allah, manusia ini masih berusaha untuk berdusta. Dan ini sifat manusia. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ketika mereka berdusta, ditanya oleh Allah, mereka berdusta. Mereka berbohong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yauma nakhtimu ala afwahihim. Maka ketika mereka melakukan itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Allah? Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan kunci mulut mereka. Allah akan tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ketika lidah gampang untuk berbohong, berdusta, ibu-ibu, maka Allah Subhanahu wa taala kunci mulut ini. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah akan tutup, kata Allah, afwahihim, mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum
Dan ketika itu yang berbicara ibu-ibu bukan lagi lidah, tapi Allah Subhanahu wa taala biarkan yang berbicara ketika itu adalah tangan dan kaki mereka. Allah buat tangan dan kakinya berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maka tangan dan kaki ini akan menceritakan apa yang sudah mereka kerjakan. Sehingga ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, pada saat itulah semua manusia tidak lagi memakai topeng selama yang ini mereka gunakan. Mungkin di kehidupan dunia seseorang memakai topeng sehingga tertutupi kekurangannya, sehingga kadang-kadang seekor musang dinilai pahlawan, seorang yang bejat dinilai seorang yang taat dengan segala kebusukan dan apa yang dia lakukan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di hadapan manusia, dan manusia bisa untuk dia tipu. Tapi Rabbnya manusia, pencipta manusia, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah tutup lidah mereka, Allah tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sehingga kemudian tangan dan kaki mereka yang berbicara. Dijawablah. Ditanyakan kepadanya tentang umurnya. Fima afnah. Kemana dia habiskan umur ini? Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan bertanya tentang umurnya, an umrihi fima afnah. Kemudian Allah akan bertanya an ilmihi madza amila bihi. Allah akan tanyakan tentang ilmu kita, ibu-ibu. Maka hadis ini menegaskan bahwasanya dalam hidup ini kita harus selalu menuntut ilmu. Hadis ini menegaskan bahwasanya kita di dalam hidup ini harus selalu hadir di majelis ilmu. Karena nanti Allah akan tanya, apa yang sudah kita ketahui? Kalau ibu-ibu masih ingat tentang pertanyaan malaikat di dalam kubur. Ketika orang yang telah meninggal dunia didatangi oleh Munkar wa Nakir, maka Munkar wa Nakir akan bertanya. Dan inilah yang dinamakan dengan fitnatul qabri, pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kalau ibu masih ingat dengan hadis Barra bin Azib yang kita sampaikan, ada orang-orang yang menjawab la adri la adri. Ada orang yang menjawab aku tidak tahu. Karena memang dia tidak tahu. Dan ada orang yang menjawab, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna kadza faqultu mithla ma qalu. Aku tidak tahu, tapi aku dengar orang mengatakan begini, aku pun mengatakan seperti itu pula. Artinya dia tidak tahu, tapi dia ikut-ikutan. Yang pertama, sama sekali tidak tahu. Yang kedua, dia tidak tahu, tapi dia hanya ikut-ikutan. Ibu masih ingat ketika itu malaikat menghardiknya, malaikat marah kepadanya, dan malaikat mengatakan, ibu-ibu, apa kata malaikat? Ma daraita wa ma talait. Engkau tidak tahu dan engkau tidak mencari tahu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita disuruh oleh Nabi SAW dalam hadis untuk mencari tahu. Kita disuruh oleh Nabi SAW untuk terus menuntut ilmu. Memang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagian masyarakat kita kadang-kadang mengatakan, beranggapan, ya biarlah kita begini, biasa-biasa aja. Ya, kalau kita tidak tahu kan tidak dosa. Kalau kita tahu nanti kita berdosa. Ibu, memang salah satu uzur dari azab, dari hukuman adalah ketika kita tidak tahu. Misalnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu. Ada minuman, ya, yang kita tahu di sini
dia adalah air putih. Tapi kita tidak tahu ternyata dimasukkan ke dalamnya khamar misalnya. Lalu kemudian karena kita tidak tahu kita minum, berdosakah kita? Tidak. Kenapa kita tidak berdosa kalau kita meminum padahal yang kita minum itu khamar? Karena kita tidak tahu. Betul. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi uzur. Ibu-ibu di bulan Ramadan, ibu-ibu lupa. Ketika ibu istirahat siang, ibu matikan lampu, ibu tutup gorden. Lalu kemudian ibu terbangun. Ibu lihat gelap. Terlambat berbuka. Ibu cepat ke dapur, ibu minum. Ternyata pas minum, setelah ibu minum, nampak jam masih jam 4 sore. Batalkah puasa ibu? Enggak. Walaupun ibu sudah minum. Kenapa? Karena ibu tidak tahu. Ibu kira itu sudah maghrib. Betul. Allah Azza wa Jalla beri keringanan, beri uzur pada orang yang tidak tahu. Tapi ibu ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang Allah akan tuntut kita ketika kita tidak tahu. Dan Allah akan menanyakan kepada kita, kalau kita tidak tahu, Allah akan tanya, kenapa kita tidak tahu? Bukankah kita sudah disuruh untuk mencari tahu? Ini yang harusnya ditanamkan oleh seorang mukmin di dalam hidupnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga tumbuh kesadaran kita, keyakinan kita akan kewajiban kita untuk mencari tahu, untuk menuntut ilmu, untuk duduk dan hadir di majelis ilmu. Karena itu kewajiban kita. Dan ingat ibu, nanti di padang mahsyar Allah akan tanyakan itu kepada kita. Lalu kemudian yang ketiga, wa an syababihi fima ablah. Dari umur yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, Allah akan tanyakan tentang masa muda kita. Dan ini menggambarkan tentang kekhususan masa muda. Ketika kita masih energik dahulunya. Kemana kita habiskan masa muda kita? Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebuah keberuntungan yang dikatakan oleh Nabi SAW pada hari kiamat, yaitu ketika manusia dikumpulkan dan dihimpun di mahsyar, di mana saat itu kata Nabi SAW saat yang sangat mencekam. Bisa kita bayangkan di satu tempat manusia berkumpul memikul beban yang berat dalam keadaan seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi, hufatan, uratan, ghurlan. Tidak sehelai benang pun menutupi tubuh kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan ketika itu dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan saat manusia di mahsyar itu matahari didekatkan. Dikatakan dalam hadis, dalam bahasa hadis, Nabi SAW mengatakan ketika itu matahari didekatkan, kondisi yang panas. Yang saat itu kemana kita akan lari untuk berteduh? Inilah hari yang dikatakan oleh Nabi SAW, ibu-ibu, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah akan naungi mereka yauma la zilla illa zilluh. Allah akan naungi mereka di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Maka inilah kondisi di hari di mahsyar tersebut, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada tempat berteduh. Namun ada orang-orang yang Allah beri mereka tempat berteduh. Sementara di hari itu tidak ada tempat berteduh kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Nabi SAW mengatakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 7 golongan manusia yang Allah akan selamatkan, Allah akan lindungi mereka. Di antara dari 7 golongan ini, apa kata Nabi SAW? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Siapa mereka? Yaitu seorang pemuda, kata Allah. Kata Nabi, maaf, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yaitu seorang pemuda. Yang mana anak muda ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nasya'a fi ibadatillah. Dia habiskan masa mudanya berbeda dengan anak-anak muda yang lain, yang sibuk dengan hiruk pikuk pergaulan, yang sibuk dengan hiruk pikuk pertemanan, aktivitas yang biasa rutin dilakukan oleh anak-anak muda. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada seorang anak muda, nasya'a fi ibadatillah, di mana anak muda ini menghabiskan masa mudanya di dalam ketaatan kepada Allah. Dengan belajar, menghafal Al-Quran, menghadiri kajian-kajian, majlis-majlis ilmu. Maka kemuliaan ini dia lakukan semasa mudanya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini memiliki nilai lebih. Makanya Allah Subhanahu wa taala, seperti dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, akan khusus bertanya tentang masa muda ini. Wa an syababihi fima ablah. Allah akan tanyakan tentang masa mudanya, kemana dia habiskan masa mudanya. Lalu yang keempat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW mengatakan, Allah juga akan menanyakan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kata Nabi SAW, Allah juga akan tanya tentang rezeki, tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Allah akan pertanyakan juga kepada semua kita tentang rezeki kita, tentang harta kita. Min aina iktasabahu, dari mana kita memperolehnya. Apakah kita mendapatkan rezeki dan harta tersebut dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dari jalan yang halal? Ataukah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mendapatkan rezeki kita tersebut dari jalan yang dimurkai dan diharamkan oleh Allah? Maka kembali seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat dalam Al-Quran, bisa saja manusia ketika itu berdusta. Tapi ingat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak akan biarkan siapapun itu berdusta. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nakhtimu ala afwahihim. Allah akan tutup mulut mereka. Dan ketika itulah berbicara tangan dan kaki mereka. Dari mana mereka mendapatkan rezeki itu? Dari mana mereka memperoleh harta tersebut? Dan yang berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa fima anfaqah. Bukan hanya kebaikan rezeki itu dari mana kita dapatkan. Ingat ibu, Allah juga akan tanyakan kemana kita belanjakan. Apakah kita membelanjakannya kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah atau yang diharamkan? Maka di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan pertanyakan itu kepada manusia di mahsyar. Nah, kemudian barulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, manusia akan menghadapi proses berikutnya yang pasti juga akan dilalui dan dialami oleh setiap kita. Apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, ibu-ibu, tentang catatan amal, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran,
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam Al-Quran. Yang artinya tidak ada satu lafaz pun, tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita, dari lidah kita, illa ladaihi raqibun atidun, kecuali akan dicatat oleh raqib ataupun atid, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencatat perbuatan kita. Apa yang sudah kita lakukan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan apa yang kita ucapkan, itu akan tercatat dan ditulis oleh malaikat yang Allah sudah tugaskan, yang dinamakan dengan raqib dan atid. Catatan raqib dan atid ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti akan dibagikan kepada kita. Pemberian catatan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mengisahkan di dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, kata Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Dalam satu ayat Allah mengatakan, ada orang yang diberikan catatan amal itu, ibu, dari sebelah kanan. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ada orang yang Allah berikan catatan amal itu min wara'a dhahri, dari punggungnya, dari belakang. Di ayat yang lain Allah mengatakan an shimali, yaitu dari sebelah kiri. Ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang pembagian catatan amal. Yang intinya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang catatan amalnya baik, itu akan diberikan oleh Allah catatan amalnya itu dari sebelah kanan. Sedangkan orang yang catatan amalnya itu buruk, akan diberikan catatan amal itu dari sebelah kiri atau dari belakang. Ini bentuk pembagian catatan amal yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan ceritakan dalam Al-Qur'an. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali pilihan diberikan kepada kita. Apa yang kita inginkan? Dari mana kita ingin mendapatkan catatan amal itu? Maka jawabannya adalah apa yang kita amalkan dan lakukan hari ini, ibu. Kalau kita inginkan dan mendambakan catatan amal dari sebelah kanan, perbanyaklah amal saleh, agar catatan amal kebaikan kita penuh. Tetapi kalau kita rasanya siap untuk mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri atau dari belakang, ya lakukan apa yang ingin kita perbuat. Makanya dikatakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembalikan kepada kehidupan kita hari ini. Ada orang-orang yang Allah berikan kemuliaan dengan diberikan catatan amal dari sebelah kanan, dan ada orang-orang yang Allah hinakan dengan memberikan catatan amalnya dari sebelah kiri. Dan kondisi ini, ibu, pemberian catatan amal itu memberikan gambaran dan pengaruh kepada proses berikutnya. Apalagi proses berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dinamakan dan diceritakan oleh Nabi dengan istilah hisab. Perhitungan. Dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an?
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Kata Allah, orang yang Allah berikan kepada mereka catatan amal dari sebelah kanan. Apa efeknya? فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka Allah akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Nah, ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, ini dia yang tadi kita sebutkan. Sesuatu yang mungkin kita pandang ringan, mau diberikan dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, ini adalah gambaran proses berikutnya. Ketika orang yang Allah berikan catatan amalan dari sebelah kanan, mereka inilah orang-orang yang Allah akan berikan kemudahan dalam hisabnya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kata Allah. Karena proses berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah hisab. Berdasarkan catatan amalan itulah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan mudahkan hisab orang-orang yang Allah berikan catatan amalan dari sebelah kanan. Sedangkan orang-orang yang Allah berikan catatan amalnya dari sebelah kiri atau dari belakang, maka tentu bertolak belakang dengan bentuk yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya dengan hisab yang sulit. Karena orang yang Allah mudahkan hisabnya hanyalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang Allah berikan kitabnya, catatannya dari sebelah kanan. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, melangkah berikutnya kepada proses di mana apa yang sudah kita amalkan itu, apa yang sudah kita lakukan itu akan ditimbang. Maka poin ini, masa ini, masa yang disebut dan dinamakan dengan istilah mizan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menimbang. Kembali ibu pada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh." Penggalan ayat yang lain Allah mengatakan, wa amma man khaffat mawazin. Mawazin atau mizan itu artinya timbangan. Maka apa yang sudah kita lakukan ibu, antara kebaikan dan keburukan, itu akan ditimbang. Maka diletakkan kebaikan fi kiffah. Kalau ibu bayangkan timbangan seperti neraca yang memiliki dua piringan itu, maka ini akan ditimbang. Maka diletakkan kebaikan yang sudah kita lakukan fi kiffah di piringan timbangan ini, dan keburukan yang sudah kita lakukan diletakkan di piringan timbangan ini. Antara kebaikan dan keburukan yang ada dalam kehidupan kita, itu yang akan dimizan, itu yang akan ditimbang. Apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Kalau berat baiknya ibu, tentu posisi timbangannya akan seperti ini. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Orang yang berat timbangan kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam kehidupan yang diridhoi. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya kehidupan yang diridhoi itu yakni al-jannah. Kehidupan yang diridhoi yang Allah katakan dalam ayat ini maksudnya adalah surga. Maka ini ibu yang akan menentukan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Orang yang berat timbangan kebaikannya,
maka dia yang masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, sedangkan orang yang ringan kebaikannya karena lebih berat keburukannya, lawannya ibu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala, neraka. Maka setelah mizan ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapapun di antara kita di dalam hidup punya kebaikan dan punya keburukan. Ingat, di akhirat nanti itu yang akan ditimbang oleh Allah. Syukur-syukur jika seandainya kebaikan kita lebih berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Tapi jika seandainya kebaikan itu ringan, khaffat, karena lebih banyaknya keburukan sehingga itu yang lebih berat, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa efeknya? Apa sanksinya? Narun hamiyah, Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, baik atau buruk, bahkan sekecil apapun ibu, yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat yang tadi kita bacakan, wa ma yalfidhu min qaulin, apa yang kita ucapkan, tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali itu akan tercatat. Sekecil apapun amalan, sekecil apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu akan tercatat ibu, dan ini akan ditimbang. Tidak ada satu pun yang luput dari catatan raqib dan atid, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita kesempatan, maka lakukanlah kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan menjadi bekal kita, pemberat timbangan kita. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berbuat, agar kita beramal, terutama amal-amal yang akan menjadi pemberat timbangan kita. Di antaranya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ibu ingin timbangan kebaikan ibu akan berat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih? Kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu, ada dua kalimat, ada ucapan, khafifatani fil lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, di lidah, di lisan ringan, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia berat di timbangan. Artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin timbangan kebaikan kita berat, ada amalan-amalan yang bobotnya berat di sisi Allah Azza wa Jalla, sementara ringan bagi kita untuk melakukannya. Salah satunya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini.
ada dua kalimat, ada dua kata. Ringan, Ibu. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berat di dalam timbangan Allah. Apa dua kalimat itu, Ibu? Ada yang tahu? Dua kalimat dalam zikir kita ringan untuk kita ucapkan, berat dalam timbangan. Setelah kita tahu bagaimana nanti posisi timbangan itu yang akan menentukan. Apa dia dua kalimat itu, Ibu? Subhanallah al-azim. Terus itu baru satu. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Ya. Berat enggak, Ibu? Terkuras enggak? Sesak napas enggak kita habis baca itu, Bu? Ringan dia. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Mungkin, Ibu, dengan segala keterbatasan kita, ingin kita mengukir gunung di kehidupan kita ini. Tapi apa daya, Ibu? Seperti dalam pepatah dikatakan, maksud hati memeluk gunung, apa daya? Tangan tak sampai. Banyak amal-amalan kita ingin, misalnya, Ibu, membangun masjid yang megah. Oh, kita ingin mendirikan pesantren. Oh, kita ingin menyantuni anak yatim. Oh, kita ingin membuat panti asuhan. Kalau berbicara ingin, semua kita ingin, Ibu. Tapi belum tentu semua kita mampu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu poin yang tidak ada lagi alasan bagi kita. Kenapa? Karena dia ringan. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selalulah basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla ini. Sembari ibu bekerja, sembari ibu mengasuh anak, sembari ibu melakukan rutinitas aktivitas, sembari ibu berjalan. Ketika kaki kita melangkah, lisan kita bisa berucap Subhanallah al-azim, subhanallah bihamdih. Sambil menggiling cabai, Bu, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Karena begitu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Walaupun dia ringan dalam ucapan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi dia akan berat di dalam timbangan. Setelah itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin tuntaskan pembahasan ini dengan poin yang terakhir yang akan mengantarkan kita ke tujuan terakhir kita. Setelah mizan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada yang dinamakan dengan as-sirat. Apa itu as-sirat? As-sirat dijelaskan oleh Nabi di dalam beberapa hadis, yang artinya secara bahasanya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bermakna titian. Dalam bahasa lain, Nabi SAW menamakan jisrun, seperti jembatan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika berbicara tentang yang namanya as-sirat, dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya sirat itu, titian itu, diumpamakan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah jembatan yang membentang di atas neraka. Jadi ada neraka di bawahnya, di atasnya ada titian. Yang ujung daripada titian itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah surga. Ujungnya surga. Artinya kalau seseorang melewati jembatan itu dan dia sampai ke ujung,
maka dia di situ akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang waktu kita kecil dulu, orang tua-tua kita sering menasihati, menyampaikan ini kepada kita. Sehingga sering kita mendengarkan yang namanya sirat ini. Hanya saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita kecil, apa informasi yang sampai kepada kita, ibu? Tentang sirat ini, tentang titian ini. Dikatakan ibu, titian itu besar apa kecil, ibu? Seperti sehelai rambut dibelah 7. Ini yang ingin kita luruskan, ibu. Tidak ada di dalam bahasa hadis Nabi mengatakan rambut dibelah 7. Tidak ada satu hadis pun. Yang ada, ibu, titian itu kata Nabi, ibu simak, ini hadis sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Titian itu hiya adaqqu minasy'ari. Dia lebih halus dari sehelai rambut. Memang betul, rambut yang paling halus, ibu, dia lebih halus lagi dari rambut itu. Entah belah berapa Nabi tidak sebutkan, tapi yang pasti dia adaqqu minasy'ari. Dia lebih halus dari sehelai rambut. Wa ahadda minas sayfi. Kata Nabi dalam hadis yang sama, Nabi mengatakan dia ini lebih halus dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebuah pedang. Disitulah manusia akan melalui, ibu. Tidak cukup hanya sampai di situ. Nabi SAW juga menceritakan di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, kata Nabi SAW, di kiri dan kanan dari titian itu ada kalalib. Kalalib itu, ibu, besi yang runcing seperti mata kail yang dia menyambar-nyambar di kiri dan kanan titian itu. Yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, kalau kalalib itu mengenai tubuh kita, maka daging kita akan menempel di mata besi runcing itu. Ibu bisa kita bayangkan untuk mendekatkan pemahaman seperti mata pancing, ibu. Yang kalau tersangkut ada penyangkutnya. Maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi yang namanya kalalib itu kalau mengenai kita, maka daging kita akan tersangkut di situ. Nah, itu menyambar di kiri dan kanan kata Nabi SAW. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang, dia harus melewati itu. Ketika seseorang melewati itu dengan titian yang halus, adaqqu minasy'ari wa ahadda minas sayf, lebih halus dari sehelai rambut, lebih tajam dari mata pedang, dia harus melewati itu. Sementara dia ditakutkan dengan kalalib yang menyambar di kiri dan kanannya. Nabi SAW mengatakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini adalah umat yang belakangan, tapi umat yang pertama meniti titian itu. Bagaimana seseorang bisa meniti itu, ibu? Sesuatu yang mengerikan, menakutkan, di bawahnya neraka. Yang bila mana dia jatuh, tergelincir, terpeleset, dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi apa kata Nabi SAW, ibu? Masih di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, menceritakan tentang umatnya ketika melalui titian tersebut. Kata Nabi SAW, ada di antara umatku yang melewati titian itu kalbarqa. Ada di antara umatku ketika melewati titian yang halus itu, ibu, bagaikan kilat, kata Nabi. Bagaikan kilat. Ada yang bagaikan, kata Nabi SAW, berlari. Bagaikan kuda pacu, kencang. Ada yang berjalan, ada yang merangkak.
Ada yang baru saja mulai melangkah langsung disambar oleh kalalib dan terjatuh. Nabi SAW menceritakan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan segala macam dan ragam umatnya ketika meniti sirat tersebut. Hanya saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tentang kejadian-kejadian hari kiamat ini adalah untuk mengingatkan diri kita, ibu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Tentu sebagai seorang manusia, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, tentu kita berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah. Tentu kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak amal saleh. Karena bagaimanapun kondisi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW terkait hari kiamat ini, ibu, yang wajib kita imani, termasuk bagian dari rukun iman kita, iman kepada hari akhir, harusnya menyadarkan kita untuk mengingat tujuan hidup kita. Akankah kita menjalani kehidupan ini untuk sesuatu yang sia-sia, ibu? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tentang tujuan hidup kita. Tentu dengan harapan bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa. Kalau kita berbicara, ibu, hari ini hanya tinggal sisa, ibu. Kita tidak tahu sampai kapan Allah masih memberi kepada kita kesempatan. Makanya sadari ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita bisa memaksimalkan sisa waktu yang Allah masih berikan kepada kita ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan upaya dan usaha kita, serta selalu kita memohon berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita dan tunjukkan kepada kita kebaikan, mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi bagian dari hal yang akan mengantarkan kita mendapatkan husnul khatimah. Ini harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan ya terkait pembahasan bermula dari hadis Bara' bin Azib tentang hal-hal yang kita hadapi setelah kematian hingga hari kiamat. Tentu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan harapan dan doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Apa itu kehidupan yang Allah ridhoi, Bu? Surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.